jendela ibu nakoknya satu nggak ada, tapi garasi emang belum ada ininya. Nih ada mobil di sini. Itu kebakaran rumah, ada yang bakar. Ibu tidur di kamar ini. Pas ibu dengar ini dulu, kacanya belum kaca begini, dulu makan zamannya kaca ribet yang lebar. Ngomprang udah tuh karpet nggak ada, udah sofa hordeng udah pada nggak ada. Ibu baru keluar dari kamar. Pas ibu keluar, ibu buka pintu, pegangan pintu udah ibu gendong, ibu pikir anak ibu tuh yang nomor 2 tadi. Bantal, kata kakaknya gini, "Mah, si Adi mana mah? Ini bantal balik lagi." Sampai rambut ibu nih kena kebakar nih. Akhirnya ibu jalan ke sono, keluar dari belakang. Ibu udah ngeliat-liat sini nih. Tapi listrik kalau dikata kosleting listrik ya, itu kan udah mati. Ini listrik masih nyala. Jadi pas dia bentuk kepanitiaan masjid sini Al-Abror, kita keliling, kita kerahan, setiap ada pengecoran itu masing-masing RW ada gilirannya. Nasi bungkus misalnya berapa puluh, 50, terus uangnya juga akhirnya diadakan begitu sampai beli kusennya aja ke Jepara. Bapak yang berangkat sama Pak Hasim sama Pak Kastowo. Pak Kastowo itu orang, dia kalau nggak salah kerjanya di bank apa di, pokoknya orang-orang ini semua dah. Terus akhirnya jadilah tuh masjid Al-Abror. Tadinya lama itu masjid karena salah tekniknya, tahu-tahu dibongkar aja langsung bikin fondasi, udah tahun-tahun tuh tiang doang. Jadi kalau orang turun di situ, "Bang, tiang bang, tiang." Allah, ibu sedih banget tuh gini. Kata saya gini, "Pak, itu ya Allah Pak, itu masjid kayak gitu bagaimana ya?" gitu. Akhirnya tuh dia mungkin lama-lama dia ini juga kali ya, sebagai kepala desa nggak bisa ini, dia terpacu juga. Akhirnya ada teman-teman tuh, pertama kita latihan tenis bareng-bareng tuh, ada grup kita memang orang-orang pendatang semua. Jadi itu sambil olahraga, sambil ngobrol ya, ngomongin ini masjid, bagaimana caranya nih masjid kita biar ini. Hanya itulah kita kerahkan semua ini, semua RT RW masyarakat, jadi keliling per RW per RT setiap minggu. Terus kalau mau ada pengocoran itu nasi bungkus apa gitu. Ya, alhamdulillah orang sampai beli itunya aja, kusennya ke sana ke Jepara. Jadi itu beduk apa dari sana, dari Jepara dikirim. Ibu di sini tahun 75. Ini jalanan masih kayak jalanan kebo. Terus itu masih sepi. Ini rumah baru di sini doang, nih nggak ada, sono nggak ada. Pokoknya kalau udah malam pakai pelita, pakai lampu minyak. Bapak memang pertamanya guru. Waktu baru kenal sama ibu, dia masih kerja di salah satu perusahaan. Terus tapi dia memang dulunya kuliah sekolahnya di Setiabudi. Dia kalau sekolah dari sini naik sepeda ke Setiabudi. Jadi dia pas itu udah kerja di swasta. Terus terus dia memang dia inginnya jadi guru, dia pas itu keangkat jadi pegawai negeri ya. Terus udah di situ karena memang kebetulan saudaranya di kelurahan, lurah, dia bantu-bantu di situ karena memang dia sama anak muda ya Karang Taruna di sini. Jadi akhirnya dia aktif di situ, jadi sekretaris desa. Sekretaris desa memang dia yang aktif kemana-mana. Jadi mungkin masyarakat kenal sama Pak Yusuf, oh begini-begini. Sebetulnya memang sekdes itu ada 2 waktu itu, satunya Pak Haji Karim, tapi orang itu masyarakat memilih pas pemekaran Pak Yusuf tuh. Karena memang di sini orang tuanya ditokohkan di sini karena dulu kakeknya juga lurah, terus uaknya lurah itu. Jadi memang ada ini dari keluarga saya juga emang
kumpi saya lurah, kakek saya lurah, jadi memang itu gitu. Hah? Zaman Belanda. Iya, di zaman Belanda itu kakek saya di sana kumpi, saya udah jadi lurah. Jadi kan kalau dulu mah lurah di ada apa namanya, Jakarta sini apa namanya, Jakarta Selatan dulu, tanah mau apa juga bisa aja, udah tinggal ini, soalnya dari zaman Belanda. Jadi memang Bapak awalnya ya guru gitu, Mas. Jadi memang dulu juga Pak Gubernur Angkunaifi waktu itu dia kan ngajuin permohonan, maksudnya biar supaya pegawai negerinya jangan sampai dicoret gitu ya, dia bisa izin. Tetapi ada pertanyaan juga di sana, kenapa udah ditunjuk baru ini? Ya soalnya nggak ada rencana. Jadi itu masyarakat pada tanda tangan diajuin ke sana, akhirnya dibuat juga tuh turun ya SK-nya itu maksudnya. Pas Bapak menjabat dari tahun 82 itu pemekaran dari Pondok Petung Pondok Karya. Kebetulan Bapak dipercayai oleh masyarakat, ditunjuk untuk menjadi kepala desa untuk sementara sebelum diadakan pemilihan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun menjabat, tahun 84 diadakan pemilihan kembali. Memang dulu pemilihannya masyarakat yang nunjuk ya, ada 7 kalau nggak salah lawannya ya. Alhamdulillah waktu itu Bapak terpilih menjadi kepala desa Pondok Karya sampai tahun 1992. Jadi selama Bapak menjabat itu memang kita tidak punya apa-apa, seperti bayi baru dilahirkan. Dari Pondok Petung itu tidak ada memberikan suatu fasilitas atau apa gitu ya. Biasanya kalau ke desa itu banyak tanah bengkok kan ya, kita nggak dapet karena pemekaran. Jadi memang tanah bengkoknya adanya di Pondok Petung, yang di Pondok Karya itu tidak ada tanah bengkok ya. Dan pertama kita memang harus perlu kantor. Kantor itu kita bangun sendiri dan tanahnya kita numpang sama saudara ya, Bapak Haji Saaman. Kita bangun kelurahan itu dengan ya biaya swadaya dah ya, Pak Lurah ini sendiri. Jadi dia berusaha sendiri sampai jadilah kantor desa Pondok Karya. Dan di samping itu juga kita sudah mempunyai kantor, kita memikirkan untuk pendidikan. Sekolah memang di Pondok Karya belum ada sekolah negeri. Jadi kita berusaha, kebetulan saya punya kakek, punya tanah yang ada di Jalan Impres ya, 1514 meter. Jadi itulah saya bagaimana caranya, karena sama kakek sendiri kita cicil. Dan dulu mah nggak ada bantuan apa atau ada uang bos ya. Jadi kita bangun dengan swadaya masyarakat. Jadi ya memang Pondok Karya ini belum punya apa-apa, kita berusaha sendiri. Dan untuk kegiatan-kegiatan memang kita langsung aktif untuk kegiatan di tingkat desa ya. Situ kan dulu digalakkan untuk KB ya. KB itu ditargetkan. Jadi misalnya IUD sebulan berapa ini. Jadi itu saya keliling door to door. Kalau nyari KB itu untuk itu KB door to door, karena memang kita ditargetkan ya. Alhamdulillah setiap bulan pasti Pondok Karya paling banyak karena kitanya turun ke bawah. Dan juara nih lomba, juara kedua lomba desa
tingkat kabupaten kita dapat juara 2. Baru itu kan baru tahun 85, baru beberapa, belum ada setahun kita udah ikut lomba, alhamdulillah dapat juara 2 tingkat kabupaten. Jadi kan pertama tingkat desa, tingkat kecamatan, baru tingkat kabupaten, alhamdulillah. Terus juga ikut-ikut lomba balita sampai ke provinsi. Jadi memang ya waktu itu ya, karena kita sebagai pendamping suami ya kita harus aktif gitu. Kalau ibu memang hobi gitu ya untuk terjun ke masyarakat. Jadi kalau sensus aja ibu bukan yang nggak percaya sama RT sama kader, jadi ibu ikut keliling. Waktu masih bapak jadi sekretaris desa, ibu yang aktif di Pondok Petung. Bu Lurahnya karena udah agak tua, jadi dia udah nggak ini, jadi ibu yang di Wadas itu, jadi ibu juga ngerekap sendiri per RT gitu. Tuh, jadi memang ibu udah, waktu lagi bapak jadi sekdes, ibu udah aktif. Dan kebetulan terus bapak ya dipercayakan oleh masyarakat Pemekaran, ditunjuk jadi kepala desa. Ya karena berkarya sendiri. Ya iya, soalnya udah kagak ini dari Pondok Petung ya berkarya, karya. Jadi pas bapak mau nyalon aja udah ada nama Pondok Karya. Jadi memang pas bapak ditunjuk sama masyarakat, jadi itu mungkin ada rapat ini namanya apa, ya udah memang itu harus berkarya sendiri ya, namanya Pondok Karya. Gitu. Iya, petani, pedagang. Banyak sini pada pedagang buka yang jahit-jahit tuh kolor apa, banyak di sini yang jual-jual bahan-bahan itu buat kolor-kolor itu kayak konveksi gitu. Jadi dagang sama petani. Bintaro Plaza kan dulu itu masih sawah, kayaknya pohon karet ya situ. Itu zaman apa buat? Iya. Tapi pas bapak mau mencalonkan diri, kan diserahkan tuh, bapak nggak boleh megang jabatan, diserahkan nama Hasanuddin almarhum Haji Mursahid. Dia udah Al-Hidayah, dia udah meninggal duluan. Dia dulu pernah menjabat tuh selama mau pelaksanaan itu pencalonan. Iya, memang dulu ada waktu ke bapak masih menjabat ya. Jadi kalau ada yang pesta, bawain makanan ke kelurahan, kayak enjotan gitu. Ada kue pepe, ada apa. Nanti kan dari kelurahan tuh kepala desa datang tuh kondangan bawa stafnya gitu. Jadi memang dibawain itu kue pepe, nasi. Nah, jadi tradisinya itu. Tinjot kelurahan. Nggak ada begitu ya? Nggak ada kadang mah. Gerus zaman. Iya, digerus dah. Dulu mah di kelurahan dibawain, di rumah dibawain. Kalau mau itu. Dulu mah saya masih ngajarin ibu-ibu yang itu buta huruf. Banyak, Mas. Kalau di kelurahan tuh bisa ada 50. Satu RT aja ada yang 2, ada yang 5. Pada belajar. Jadi sampai dia bisa bikin namanya sendiri. Tadinya udah nggak kenal huruf A kayak apa, huruf ini. Jadi sampai begitu, saya mah dulu memang dari nol. Umur
69. Berarti tahun 2021 ya. baru kemarin Bu. Baru 3 tahun. Coba non, 3 tahun tahun berapa? 2001 kan ya? Iya. Tanggal berapa ya Bapak mau? Kan bulan Juli, tanggal 19 bulan Juni. Pokoknya malam takbiran meninggalnya. Ibu sih harapan ibu biar namanya lurah. Kalau lurah sekarang kan ada sekarang kagak ada besok, istilahnya ya bahasa. Nah, karena itu mah ditunjuk dari atasan, bukannya kayak kepala desa. Tuh. Jadi ibu mah berdoanya biar lurahnya kalau yang ditugasin di Pondok Karya itu yang enak lah gitu, maksudnya yang bisa memajukan pengajian maupun PKK, posyandu gitu, biar lebih maju lagi gitu. Saya Burhanuddin Hasim, pejabat kepala desa untuk kepala desa yang kedua masih pemilihan Kabupaten kedua untuk periode 1993 sampai 2001. Karena dulu undang-undang tentang desa tahun 2009 itu masa jabatan 5 tahun. Yang kedua, saya oleh masyarakat diminta lagi untuk calon kembali untuk periode masa jabatan 2002 sampai 2007, karena di era itu sudah masuk era reformasi, gimana undang-undang 59 diganti, diubah jabatan itu jadi 5 tahun. Jadi saya sampai 2007. Nah, kemudian karena perkembangan wilayah ada 54 yang salah di Kota Tangerang yang statusnya berubah atau dirubah dari desa menjadi kelurahan. Sehingga karena saya sudah selesai dari 2007, pemerintah kota PJS sementara PJ wali kota Pak Soleh memperpanjang saya menjadi PLT lurah, karena sejatinya menurut undang-undang ketika berubah status maka sudah tidak ada lagi pemilihan kepala desa atau lurah yang ditunjukkannya. Karena saya bukan ASN, maka ditunjuk menjadi pejabat lurah yang waktu itu masih masuk wilayah Pondok. Waktu itu kebetulan kepala desanya ayah saya sendiri, almarhum Haji Muhammad Hashim Rais.
di mana ada 8 desa yang dimekarkan ya. Ada Tulangmangu, dari Tulangmangu, Jawa Barat, Pondok Betung, kemudian dimekarkan di Pondokkarya. Nah, kata Pondokkarya itu sendiri memang terus terang ini ide dari kepala desa almarhum Madinah Haji Muhammad Hashim Rahim. Harapannya adalah agar masyarakat yang dimekarkan ini menghasilkan orang-orang yang tertarik atau apa namanya, orang-orang yang berpikir ke depan tentang sebuah karya. Itu sebuah doa, sebuah harapan, karena seperti orang memberikan nama anak yang baik itu dengan harapan anak itu akan menjadi baik. Dan itu pun doanya almarhum itu, karena dulu meninggalnya kepala desa itu otomatis menjadi ketua lembaga masyarakat desa namanya KMD. Jadi beliaulah yang menamakan. Ini juga memang harus diketahui oleh masyarakat, terutama generasi muda ya, siapa yang memberi nama. Kepala desa itu orang tua kita almarhum memang begitu berharap daerah pemekaran yang baru yang namanya Pondokkarya dan masyarakatnya juga berkarya. Demikian. Ya, kalau para ketua itu kan berharap masyarakatnya maju. Maju dalam arti bukan hanya fisik, bukan hanya infrastruktur, bangunannya bagus, jalannya bagus, tapi masyarakat itu juga seiring, dia harus berkembang. Ini sebuah harapan. Ya, kita masih berharap ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh para sesepuh masyarakat Pondokkarya itu bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga rakyatnya atau masyarakatnya memang berkembang, sumber daya manusianya meningkat dan bagus dengan harapan Pak. Kalau peristiwa bersejarah, saya kira tidak ada yang fenomenal ya. Cuma di dalam membangun kerukunan umat beragama ini cukup memberikan banyak pelajaran pada masyarakat. Karena tahun 90-an lah awal itu kita sudah mulai nuansa wilayah kita itu majemuk, dalam arti masyarakatnya sudah tidak lagi homogen, orang Betawi, Muslim semua, tetapi di Pondokkarya itu sudah banyak dari penduduk dari daerah ke Pondokkarya. Latar belakang agamanya beda, latar belakang sukunya berbeda. Nah, makanya ada dibangun gereja Santo Matius di tempat. Memang awalnya karena kurang pahaman masyarakat, ada penolakan ya, itu awalnya. Tetapi lambat laun karena para sesepuh memberikan pemahaman, pengertian bahwa wilayah kita Indonesia daerah yang majemuk dan Undang-Undang Dasar kita memberikan hak kepada seluruh masyarakat warga bangsa untuk boleh melaksanakan keyakinannya, agamanya masing-masing. Jadi sehingga proses toleransi di dalam bermasyarakat, beragama, alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun awalnya memang cukup
memberikan respon ya, barangkali karena bukan kaget ya, karena masyarakat yang awalnya masyarakat yang homogen, kemudian secara tidak disadari bahwa masyarakat kita memang sudah heterogen, sudah beragam suku, agama. Kalau budaya itu barangkali lebih pada mengenai keagamaan ya, bercampur dengan budaya. Contoh misalnya masyarakat zaman dulu ya, di era sebelumnya itu, kalau mereka mau mengadakan pernikahan berbusana sebagai tanda besan datang, mereka pasang petasan. Kemudian kalau acara maulid syarakaw, mereka itu masang petasan. Rupanya budaya itu sekarang sudah mulai hampir hilang oleh karena keadaan ya. Kenapa keadaan? Kalau masang petasan itu udah banyak rumah, kalau dulu kan banyak tanah kosong, masih memungkinkan. Ya kalau budaya itu kan sebetulnya berlaku ketika memang masih bisa diterima oleh masyarakat. Tapi dalam konteks dengan agama dia tidak bertentangan, cuma karena kondisi ini yang tidak memungkinkan. Jadi secara turun-temurun budaya yang berempet dengan agama, berdampingan dengan agama itu cukup tumbuh di Wonokarya. Cuma sayang karena sudah mulai terkikis oleh karena budaya. Bahkan dulu dengan rebana ketimpring itu hampir setiap dusun itu ada. Sekarang boleh dibilang langka. Terakhir teman kita PBS Pak Jasri yang bisa memainkan rebana ketimpring, tapi sekarang sudah tidak ada, dan generasi muda tidak ada yang punya keinginan untuk bisa melestarikan itu. Demikian. Ya, kan di era 90-an itu, bahkan 80-an ya, ketika Wonokarya baru lahir, secara ekonomi masyarakat Wonokarya itu sebagian itu bertani dan berniaga ya, berdagang. Kemudian seiring dengan perkembangan wilayah, banyak tumbuh perumahan-perumahan, maka budaya itu bergeser. Secara ekonomi yang tadinya punya lahan pertanian, mereka sudah tidak bisa bertani karena lahannya sudah nggak ada. Mereka beralih ke profesi lain, ya menjadi buruh dan lain sebagainya. Jadi memang sudah banyak perubahan dari semasa wilayah menjadi status menjadi desa. Jadi memang secara umum bahwa karakteris desa itu adalah wilayah pertanian. Jadi kenapa dirubah menjadi kelurahan? Karena karakteristik itu berubah. Masyarakatnya lagi bukan masyarakat agraris atau pertanian, dan masyarakatnya masih homogen, masih sama semua orang Betawi, ya mayoritas lah gitu. Nah kemudian pemerintah melakukan sebuah perubahan status itu menjadi kelurahan karena memang karakteristik desa itu sudah tidak pas. Jadi masyarakatnya sudah, wilayahnya bukan agraris lagi, kemudian masyarakatnya sudah heterogen, jadi berbagai daerah ada di Wonokarya. Kalau permasalahan sebetulnya
umum ya, dihadapi juga oleh desa yang lain. Umumnya masyarakat di kita, terutama orang-orang asli, orang Betawi itu masalah warisan ya, masalah warisan yang memang mungkin karena faktor edukasi tentang hak dan kewajiban, sehingga mereka cenderung ketika orang tuanya atau pewarisnya meninggal itu berpotensi memunculkan masalah. Padahal secara hukum bahwa ketika seseorang meninggal, pewaris itu maka ada hak dan kewajiban yang bisa yang melekat ya pada ahli waris. Kalau dia punya warisan, maka memang harus dibagi. Tapi kalau orang tuanya yang meninggal itu punya hutang, maka kewajiban juga si ahli warisnya itu menanggulangi atau membayar hutang kan. Tapi pemahaman ini yang dia pahami, dia berpikir bahwa bicara warisan hanya haknya saja, tapi ketika kewajiban mereka merasa tidak punya kewajiban. Nah, ini juga bagian dari edukasi dan kebanyakan memang masyarakat kita itu terlalu bergantung ya. Artinya dengan kata lain, mohon maaf, ini karena fakta tingkat kemandirian kita memang kurang ya. Mudah-mudahan si era sekarang tidak seperti itu. Orang tua sudah mendidik anaknya untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang tua. Kalau segi fisik, terus terang sangat jauh berubah ya. Jadi dulu itu jalan yang beraspal hampir tidak ada. Rata-rata jalan cuma mungkin tadi ada yang tertinggal ya. Salah satu kebanggaan masyarakat kita adalah itu dalam hal swadaya. Itu jalan-jalan yang sekarang dinikmati oleh masyarakat, itu jalan-jalan yang memang hasil swadaya masyarakat. Mereka mengikhlaskan tanahnya untuk jalan, karena mereka berprinsip memberikan jalan untuk umum itu bagian dari sedekah jariah. Jadi yang jalan memang sejak zaman Belanda itu yang ada hanya jalan bonjol, jalan impres, dan itu dulu bukan jalan kendaraan bermotor, itu jalan kerbau ya. Jadi kalau sekarang itu perkembangannya luar biasa, yang banyak perumahan, cuma memang dari sisi tata ruang, dari kebetulan sekarang sudah jadi DPRD, ruang hijau itu kurang. Minimal itu kan 30%, tapi yang ada di Ponokare itu mungkin sekitar hanya 15%. Itu sudah dibangun semua, kemudian karena perubahan yang begitu luar biasa, perkembangan penduduk sangat padat, dan tingkat kepadatan itu juga memang sudah tidak rasional. Karena kalau salah menurut data, per kilometer itu 10.000 kepala keluarga. Jadi setelah lahir Pondokarya, Pemekaran itu, kita nggak punya kantor. Akhirnya kepala desa pertama berkantor di rumah pribadi.
pribadi. Kemudian tahun 93 saya jadi kepala desa, saya bertekad bagaimana caranya membangun kantor yang memang menjadi milik masyarakat. Alhamdulillah saat itu Pak Ismet Iskandar, mantan bupati, baru jadi Asda 1. Kemudian saya menemui Direktur Utama PT Pembangunan Jaya yang kita tahu Jaya. Saya sounding ke mereka bahwa kami mewakili masyarakat Pondokarya tidak punya kantor. Mohon apa yang menjadi kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas umum untuk diberikan lahan kepada kami untuk kami bangun kantor desa. Alhamdulillah dengan segala doa, segenap doa malam, saya banyakkan doa. Kemudian saya berusaha menemui Pak Bupati, yaitu Pak Bupati Pak Hamdi Abdul Syukur. Mereka meminta kepada PT Bintara untuk memberikan lahannya. Alhamdulillah kita diberikan lahan seluas kurang lebih 500 meter. Nah, bagaimana membangunnya? Itu kita bangun secara swadaya. Jadi tidak seperti era sekarang, zaman Tangsel, meminta anggaran 4 miliar, 5 miliar membangun kantor kelurahan, BIM Salabim, dalam 1 tahun anggaran jadi. Nah, itu pun setelah saya 2 tahun jadi kepala desa, saya juga masih berkantor di rumah, di kantor pribadi yang saya bangun. Akhirnya 95 kita beranikan diri membangun sampai selesai tahun 97. Jadi itu kantor sementara, itu milik pribadi, itu di Jalan Pondok Aren Raya ya. Kemudian pindah setelah, karena itu milik pribadi, karena saya pada saat dilantik menjadi kepala desa belum bisa berbuat banyak, akhirnya kantor di rumah atau di tempat pribadi yang saya bangun. 2 tahun kemudian baru kita mendapatkan lahan dari sumbangan dari PT Pembangunan Jaya yang ada di Jalan Bogor yang sampai saat ini berdiri setelah kantor terbentuk tempat kita. Harapan saya secara pribadi sebagai putra Pondokarya, lahir di Pondokarya, tentu berharap kantor ini menjadi pusat pelayanan masyarakat, melayani masyarakat, karena di era sekarang segala infrastruktur sudah lebih memadai. Jadi di era sekarang dengan perubahan status menjadi kelurahan, bahkan sudah berdiri daerah otonom baru Tangerang Selatan dengan di backup oleh anggaran yang cukup. Harapan saya adalah bahwa kantor kelurahan ini menjadi pusat pelayanan masyarakat sebaik-baiknya. Yang kedua, kita terjebak oleh perkembangan fisiknya wilayah Pondokarya, infrastrukturnya sudah memadai, tetapi faktor sumber daya manusianya tertinggal. Harapan saya harus sama ya, harus paralel antara perkembangan fisik dengan perkembangan masyarakat. Masyarakatnya harus maju dalam arti sumber daya manusianya harus juga meningkat, hal-hal keagamaan meningkat, faktor pengetahuan meningkat, sehingga apa yang menjadi
harapan para sepuh pendiri Desa Pondokarya. Mudah-mudahan di alam kuburnya mereka akan bahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutang Supriyanto, mantan Kepala Kelurahan Pondokarya tahun 2009-2012. Untuk Pondokarya, peradaban atau juga tingkat pendidikan masyarakat di situ sudah cukup bervariasi, dan rata-rata penduduk yang ada di Pondokarya itu kan sudah hampir pada saat itu 50-50, 50-50, 50 pendatang, 50 pribumi, dan sebagian besar juga penduduk pendatang itu ya kelas pendidikan S1 ke atas. Di masyarakat pribuminya pun juga saya perhatikan di situ juga sudah hampir ya rata-rata sudah sekolah ke tingkat SLTA, bahkan tidak sedikit yang sarjana juga sudah banyak pada saat itu. Yang jelas Pondokarya pada saat itu selalu sinergis antara penduduk yang pendatang maupun juga penduduk pribumi. Kompak selalu, dan juga guyupnya pun juga cukup berpegang erat satu sama lainnya, baik dari penduduk yang pendatang maupun juga pribumi yang ada di Kelurahan Pondokarya. Baik itu Islamnya, Kristennya, terus juga Budanya, Hindunya, dan lain sebagainya. Yang jelas toleransi penduduk di Pondokarya itu sangat baik satu sama lainnya. Sedikit adanya ormas yang memang terus butuh dilakukan pembinaan. Tapi pada saat kami atau saya datang di situ, alhamdulillah satu sama lainnya berpegang erat, satu sama lainnya menghormati. Contohnya di situ ada Orkabi, ada Pemuda Pancasila, ada FBR. Saya datang ke situ, kita lakukan silaturahmi, kita lakukan juga pertemuan-pertemuan, sehingga permasalahan yang tadinya itu kekompakan belum terbangun, saya datang ke situ, alhamdulillah satu sama lainnya menjadi kompak dan juga rukun dan damai. Saya berharap banyak
untuk Kelurahan Pondokarya di umur 42 tahun semakin eksis, semakin baik untuk melayani masyarakat. Karena masyarakat yang ada di Pondokarya rata-rata sekarang sudah berpendidikan cukup memadai, cukup tinggi, bahkan apalagi yang ada di perumahan. Rata-rata itu penduduknya ya memang penduduk yang berpendidikan yang cukup tinggi gitu. Makanya saya berharap penuh bahwa Pondokarya semakin ke sini ke depan, saya yakin Pondokarya akan lebih maju lagi. Nama Bapak nggak berubah ya. Haji Kamaludin, SAG, MSI, AKV. Ya. Terus saat ini Bapak menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Pendidikan cukup signifikan ya, dari sisi pendidikan. Pada waktu itu perkembangan pembangunan Al-Azhar ya, yang sekarang jadi pusat pendidikan yang ada di Kelurahan Pondokarya ya, itu di zaman Bapak. Dan juga pemekaran ataupun merger sekolah SD 01 dan 2 Pondokarya yang dulu di bawah Sutet ya, itu ya di Pebuaran, itu menjadi satu ya. Itu pada waktu itu kalau dibangun dua sekolah ya kurang efektif karena di bawah Sutet dan sebagainya. Kami menyampaikan kepada Kepala Dinas Pak Matoda pada waktu itu ya, mencari lahan-lahan lain untuk pembangunan untuk pembangunan sekolah, tapi tidak menemukan ya, karena kita nggak ada aset. Maka sekolah yang ada itu yang dimerger ya, sekarang menjadi sekolah SD 02 di Pondokarya. Dan perkembangan yang lain juga alhamdulillah, pendidikan itu dari sisi lain kita ada MI Nurul Huda di Pondokarya ya kan, dan juga ada sekolah Ricci ya di Pondokarya. Ini membantu ataupun pembangunan pendidikan di Pondokarya makin tambah ya, sehingga warga ataupun masyarakat yang ada di sekitar ya, itu alhamdulillah anak-anak mereka bisa memilih mana pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Pondokarya. Pondokarya itu masyarakatnya cukup harmonis ya, walaupun di wilayah Pondokarya itu kita ada gereja, ada masjid ya, tapi alhamdulillah harmonis, bisa bertasamuh, bisa bertoleransi dengan baik ya. Masyarakatnya cukup cerdas ya, bisa menempatkan diri ya, sehingga berjalan dengan baik, tertib, nyaman, aman ya, semua terkendali ya, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, sehingga kehidupan masyarakat
beragama berjalan dengan tertib dan aman. Jadi di masyarakat yang sering terjadi itu pertama ya tawuran ya, itu antara anak-anak sekolah dan sebagainya ya, karena mungkin dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Terus juga terjadi hal-hal seperti geng motor, itu pernah terjadi, ada pembakaran dan sebagainya, itu yang berada di Pondokarya ya, di Gang Bambu itu pernah ya, itu karena karena masyarakat kita tetap sigap, tetap siaga ya, sehingga semua bisa teratasi dengan baik. Apapun yang terjadi di lingkungan bisa diatasi dengan baik, karena kita punya 3 pilar pada waktu itu ya, antara pemerintah dalam hal ini kelurahan, dan juga kita punya ada Babinsa, dan juga ada Kantipmas. Semua selalu siap dan siaga, didukung oleh para RT, RW, tokoh masyarakat, sehingga semua apapun permasalahannya bisa teratasi dengan baik. Pondokarya itu ya religi ya, sehingga agamis ya, sangat agamis. Di situ ada pondok pesantren ya, An-Najiyah, pimpinan Kiai Haji Idris Rasyadi ya, dan juga tokoh-tokoh agamanya juga kita setiap, apalagi di bulan Maulid nih ya, ramai ya, sejuk, hati sejuk ya, melibatkan semua unsur RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk juga pemerintah setempat, dalam hal ini kelurahan, selalu diundang untuk bisa ikut dalam acara kegiatan keagamaan, hari besar Islam, termasuk Maulid, Isra Mi'raj ya, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya ya. Jadi cukup harmonis lah, seperti itu. Di sini ada yang namanya beksi ya. Beksi ini dibudayakan di masyarakat kita ya, mungkin dari leluhur kita dahulu ya. Pondokarya ini ada guru-guru beksi kita dari seperti almarhum RW 04 ya, Haji Aslih ya. Beliau itu termasuk tokoh ya, tokoh di Pondokarya. Terus ada Abah Muslih, Abah Mus ya, Selempang Betawi, dilanjutkan dengan beliau, dengan banyak dengan banyak generasi selanjutnya diturunkan kepada murid-muridnya ya, yang sekarang masih terus berkembang ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan budaya-budaya lain ya, itu masih dikembangkan di Pondokarya ya. Apa sih di Pondokarya ini ya yang perlu diangkat terkait Karang Tarunanya, terkait dengan kepemudaannya ya? Kalau bisa adakan juga lomba tingkat RT, tingkat RW, sehingga itu pun nanti punya diekspos ya, diekspos kita bisa ekspos, sehingga apa yang ada di Pondokarya bisa dilihat, bukan hanya untuk Pondokarya sendiri, bukan hanya untuk Pondok Aren, tapi bisa Tangsel, bahkan tadi meng-Indonesia ya, seperti itu. Harapan saya, siapapun pemimpinnya ke depan ya, baik saat ini dan ke depan, Pondokarya harus menjadi kelurahan yang terbaik ya, menjadi kelurahan yang menjadi percontohan ya, khususnya di Kecamatan Pondok Aren dan umumnya untuk di Tangerang Selatan, karena masih banyak ya yang potensi-potensi yang harus kita gali ya, yang ada di Pondokarya bisa kita jual, bisa kita kembangkan ya, sehingga apa yang baik dari sebelumnya bisa diteruskan oleh kelanjutan oleh
pemimpin selanjutnya, sehingga Pondok Karya terus berkembang dan berkembang seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Nur Hasan, SE, MFI, berdomisili di Padasari, Pondok Petung. Terkait dengan kami pernah ngejabat di Pondok Karya itu dari tahun, sebagai lurah dari tahun 2018 sampai dengan 19, tidak lama. Namun kami yang lama itu menjabat di sekretaris kelurahannya, itu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Oleh karenanya kami latar belakang, mau bercerita tentang latar belakang Pondok Karya. Pondok Karya adalah dimana kelurahan yang notabene pemekaran dari satu induk kelurahan Pondok Petung yang terjadi pada tahun 1982 hingga sekarang membentuk nama Kelurahan Pondok Karya. Jadi kalau kita ibaratkan, Pondok Karya itu anak daripada Pondok Petung. Oleh karenanya budaya dan atau kulturnya atau geografisnya itu tidak begitu jauh dari pada Kelurahan Pondok Petung, yang mana perbatasannya juga tidak terlalu jauh. Di utara sana ada kota Tangerang Selatan, di sini selatan ada Kelurahan Pondok Ranji atau Ciputat Timur. Timur juga langsung berbatasan dengan Pondok Petung, dan barat berbatasan dengan Jurangmangu Timur. Dan untuk masyarakatnya kita sangat homogen, artinya di mana masyarakat sudah menjadi pendatang yang tidak semua orang Betawi. Ada mungkin suku Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, bahkan dari mana-mana. Dan di sini pun mengalami satu perkembangan kota, pembangunan yang sangat pesat, di mana kayak perumahan-perumahan atau kota membangun sendiri itu ada di Pondok Karya, kayak mall, terus apartemen, baik perumahan itu sendiri yang mana dikuatkan sama Bintaro. Jadi Pondok Karya sangat maju dan sangat modern, baik dari manusianya, SDM-nya, ataupun dari kulturnya. Mungkin pada era kepemimpinan Bapak itu bagaimana Pak tingkat perkembangan di Kelurahan Pondok Karya terkait segi pendidikan dan ekonomi? Baik, semasa saya ngejabat itu di awal mula pembentukan atau kreativitas UMKM, yang mana pada saat itu kami, yang bukan kami, dari pemerintah kota Tangerang Selatan itu memotori untuk dibuatkan UMKM, dan alhamdulillah berjalan. Pertama saya lakukan itu terkait dengan pengelolaan sablon buat anak-anak Karang Taruna itu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan itu menjadi tolak baik untuk masyarakat Pondok Karya dan bisa bermanfaat untuk anak-anak Pondok Karya. Kalau kita yang rasakan toleransi umat beragama
di Pondok Karya itu sangat baik. Ada agama selain Islam, Nasrani mungkin ya, dan beberapa agama lainnya, yang mana tidak pernah terjadi satu permasalahan yang menjadi konflik agama. Bahkan dulu pernah ada pembuatan izin gereja itu pada masa saya sekretaris. Nah, mungkin di sana dekat Riki itu, nah itu dari segi pemerintahannya pun mendukung dan masyarakatnya pun tidak apatis atau tidak anarkis ya. Jadi baik-baik dan rukun aja. Berarti aman-aman aja, Pak. Aman dan kondusif. Paling kalau semasa saya itu hanya beberapa seperti kayak ormas ya. Memang Pondok Karya ini ya cerminannya, kalau ormas itu Pondok Karya dan Pondok Petung. Dulu sampai sempat itu miskomunikasi antara ormas, ya mungkin terjadinya suatu chaos lah ya gitu, atau mungkin ya biasalah perbedaan pendapat yang terjadi pada ormas itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih sudah tidak ada lagi ya. Bagaimana perkembangan Pondok Karya sejauh ini? Jika dilihat dari segi fisik gitu Pak. Perkembangan Pondok Jaya sangat maju pesat, baik dari segi pembangunan, dari segi SDM-nya manusia itu sendiri, baik dari segi sumber daya alamnya. Kita memang nggak ada alam yang menjadi bahan PHD, tapi kita banyak mall atau banyak pajak-pajak yang masuk di situ. Baik itu, iya sumber pendapatan, baik itu dari usaha kecil maupun dari sampai yang terbesar. Ya kita punya mall, Bintaro Plaza ya, kita punya beberapa ruko yang menjadi menarik itu APBD. Yang paling saya rasakan tuh masyarakatnya rukun. Dari segi kelebihan gitu ya? Iya, dari segi kelebihan masyarakatnya rukun dan tidak di luar dari ormas itu ya, itu hanya oknum atau sesekali aja gitu. Artinya masyarakat yang kebanyakan itu sangat mencintai Pondok Karya dan rukun-rukun dan baik-baik saja gitu. Kalau misalkan ada kegiatan juga orangnya semangat. Kayak contoh banyak kegiatan kayak dulu kemasyarakatan maulid ataupun apa, masyarakatnya tuh antusias. Dan kita memang di sini di Pondok Karya ini banyak para ulama ya, ada tokoh-tokoh Pak Haji Mursahin mungkin ya, yang menggerakkan peradaban agamanya, atau dari di sana ada banyak ustadz kiai. Ada konflik atau? Iya, Pondok Karya alhamdulillah. Harapan saya pertahankan apa yang sudah baik, karena mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya. Dan saya yakin Pondok Karya bisa lebih baik dari kelurahan-kelurahan yang lain, karena SDM baik, SDN-nya atau SDA-nya, seperti itu mungkin.
Bapak menjabat dari tahun 2019 2023 sampai 2023. 2019 itu COVID ya Pak? Sebelum persis 6 bulan saya menjabat COVID sampai 2021. Ini COVID enak tuh Pak. Enak bener, puyang pala kita nggak ada mah. Saya sampai nyari tukang mandi saya waktu COVID itu. Mandi kan gak ada yang mau kan. Itu dia jadi cerita. Di kampung itu kalau apa ambil itu pada ogah mandiin COVID. Hanya saya nyari ke Serpong, nyari ke mana-mana gitu. Baru dapat saya teleponnya, saya masa lurah harus nyari tukang. Kenapa? Kan memang ada nggak bisa lagi, udah pusing orang. Sampai segitunya Pak. Iya, sampai segitunya ambil RT itu udah nggak berani mendekat, boro-boro nyari tukang mandi. Saya dapat di BSD yang biasa. Tapi kan memang pada saat itu setahu saya memang tidak boleh, bukannya nggak boleh dimandikan Pak, langsung di Caranya ada. Nah, jadi mereka juga sebenarnya kalau mereka mau mah ngikutin tata cara yang udah dikasih petunjuk itu bisa aja. Memang nggak mandiin kayak mandi meninggal begini, enggak. Dia tuh hanya dilap, tapi itu harus pakaian lengkap, pakaian COVID ya kan ya. Iya, sampai ke sini. Iya, lurah COVID termasuk bener. Saya mah dibilang lurah COVID ya kan ya. Karena memang saat COVID dari awal sampai akhir itu alhamdulillah kita nggak ada yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsanuddin. Saya Lurah Pondokarya periode 2019 sampai 2023 atau era COVID yang lebih dikenal. Saya juga menjadi Lurah Pondokarya itu pada saat itu 6 bulan persis saya menjabat langsung COVID sampai 2021. Kalau perkembangan penduduk sebenarnya tidak ada hal yang menonjol ya. Kenapa? Karena perkembangan penduduk itu biasa-biasa saja. Dari tahun ke tahun seperti itu ya, dan tidak ada periode tertentu yang memberikan makna yang signifikan, nggak ada, biasa saja. Ya seperti biasa ya, yang sekolah yang tetap bisa sekolah, penduduk juga tidak ada banyak komplain tentang kepentingan sekolah, kepentingan pendidikan, semua berjalan biasa-biasa saja. berarti tidak ada yang terlalu bermasalah banget ya Pak ya? Nggak ada, nggak ada sampai nggak bisa sekolah gitu, nggak ada. Semua berjalan alhamdulillah landai, lancar dan sukses. Karena kan kalau bicara pendidikan atau ekonomi itu kan di saat Bapak tuh kan zaman COVID tuh. Nah pastinya, ini menurut saya Pak, pastinya kan akan ada dampak ekonominya tuh, PHK. Ya, kalau dampak ekonomi ada, PHK banyak, orang berhenti banyak. Tapi untuk anak-anak sekolah itu pemerintah tetap hadir gitu. Jadi kalau ada masalah itu kita hadir ya kan ya. Yang penting mereka tuh mereka kena COVID, tapi mereka sekolah tidak boleh berhenti. Bukan gara-gara COVID lantas mereka tidak boleh sekolah karena tidak biaya, tidak. Itu pemerintah hadir di situ kok pada saat itu. Tidak ada parameter. Pemerintah alhamdulillah hadir, peran pemerintah mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, sampai dinas dan tingkat kelurahan maupun RW RT juga hal-hal seperti itu sangat sensitif gitu. Nah. Kalau kehidupan beragama ya semua itu baik-baik saja ya. Kita itu kan ada 5 agama ya kan ya. Agama Islam, Kristen, Buddha, semua itu tidak ada pernah terjadi gesekan-gesekan ya kan ya. Walaupun di Pondokarya itu terkenal banyak gereja, tetapi kondusif. Masyarakat itu semua sudah memahami bahwa kita perlu bertoleransi ya. Jadi toleransi antar masyarakat yang berbeda agama gitu ya. Di era kepemimpinan saya karena era satu banyak COVID-nya ya, jadi tidak terlalu banyak menonjol ya, tetapi tetap ada. Misalnya terkait masalah kepemilikan tanah, ada ya kan ya, ada juga. Tapi itu kan sudah berlangsung dari sebelum saya. Dan mungkin akan berlanjut setelah saya, karena hal seperti itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam sekejap kan, hanya produser harus selesai, tidak bisa. Ya tetap secara bersama-sama, karena tanggung jawab jabatan itu kan ya, bukan tanggung jawab pribadi gitu kan ya. Tradisi khas itu sebenarnya masyarakat Betawi itu umumnya punya tradisi khas ya, dan tradisi khas itu tidak terekspos tapi tetap berjalan
Ya, kalaupun ada misalnya silat Betawi, ya kan ya, atau palang pintu, ya kan. Memang tidak ada hanya di Pondok Karya, tapi secara umum di wilayah Betawi, khususnya Pondok Karya itu ada, dan itu saling berkait-kaitan ya. Ada masyarakat Pondok Karya yang ikut terlibat di palang pintu di Juramang Barat atau sebaliknya ya. Jadi tidak khusus atau khas di Pondok Karya, tapi tetap masyarakat kita itu, masyarakat Betawi itu luar biasa ya, menjaga tradisi yang sangat baik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu. Saya berharap ya bahwa Pondok Karya terus berkarya ya. Pondok Karya terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan masyarakat terus maju meningkat sesuai dengan kondisi sekarang ya. Kenapa? Fenomena yang ada itu adalah masyarakat maju ya kan ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal. Oleh karena itu pemerintah diminta hadir ya, diminta hadir untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik pendapatan, keilmuan, budaya, sosial, dan segala macamnya. Kita harus hadir di situ sebagai pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hendi Apriansyah, Lurah Pondok Karya. Saya menjabat Lurah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang. Untuk visi dan misi Kelurahan Pondok Karya mengikuti visi misi Kota Tangerang Selatan, yaitu terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien. Dan juga untuk misi Kelurahan Pondok Karya mengikuti juga misinya Kota Tangerang Selatan, yaitu pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Ya, untuk pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya manusia, kami melalui program pemerintah Kota Tangerang Selatan mengadakan program-program pelatihan yang memang untuk menumbuhkan usaha kreatif di masyarakat. Contohnya adalah mengadakan pelatihan menjahit, pelatihan budidaya ikan air tawar, lalu juga pelatihan barista untuk Karang Taruna. Alhamdulillah untuk pelatihan tersebut sudah berjalan dengan lancar, dan juga selama 1 tahun saya menjabat sudah untuk pelatihan budidaya air ikan tawar sudah panen dan berkelanjutan. Kami akan memenuhi pelatihan yang lain di tahun-tahun ke depannya. Untuk pembangunan infrastruktur, ini untuk infrastruktur kami melalui tiap tahunnya melalui musyawarah rencana pembangunan yang memang tiap tahunnya kami adakan. Kami menampung aspirasi dari masing-masing RW, lalu selanjutnya dibawa ke tingkat kota. Alhamdulillah selama 1 tahun saya menjabat sudah banyak terrealisasi pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan drainase dan juga pemenuhan fasilitas kesehatan bagi posyandu, yaitu
pemenuhan meja, kursi, dan alat-alat kesehatan bagi posyandu dan posyandu yang ada di lingkungan Kelurahan Pondokarya. Untuk penyelesaian masalah di wilayah Pondokarya yang mana di Jalan CG Raya apabila turun hujan deras itu terdapat genangan air yang cukup cukup lumayan ya. Nah, mudah-mudahan hal tersebut kami bersama Ketua RW telah memberikan suatu proposal kepada dinas terkait. Mudah-mudahan tahun depan bisa ditanggapi dan juga bisa terrealisasi. Harapan saya sebagai Lurah Pondokarya berharap untuk acara Tribun Festival Seni Budaya tiap tahunnya bisa terus dilaksanakan. Biar bagaimanapun ini adalah acara pesta rakyat, pesta bersama Kelurahan Pondokarya dari elemen RT dan RW, lalu dari elemen masyarakat dan juga pemuda. Kita bergabung bersama-sama dalam memeriahkan festival seni budaya dan juga dalam rangka hari ulang tahun Kelurahan Pondokarya. Mudah-mudahan kedepannya bisa meriah, bisa terus ditingkatkan kreativitas seni dan budayanya, perwakilan dari masing-masing RW ini bisa terus kita jaga kekompakan, jaga silaturahmi. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 tahun. Semoga Kelurahan Pondokarya tetap berkarya, tetap jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.